Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada video panduan atau video materi sistem mikroprosesor. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas materi pertemuan ketiga. Nah, apa sih materi pada pertemuan kali ini? Kita lihat slide selanjutnya. Nah, di sini ada materi memory location dengan menggunakan fungsi LDA dan STA. Nah, LDA ini merupakan singkatan dari Load Accumulator Directly from Memory. Nah, LDA ini sendiri digunakan untuk memindahkan data dari suatu lokasi alamat pada unit memori ke dalam akumulator atau ke dalam register A. Nah, LDA ini sendiri dapat digunakan langsung diketikkan pada GNU/SIM dengan mengetikkan kode keypad LDA spasi masukkan alamat data pada memori atau misal LDA 01H, maka GNU/SIM akan melakukan pemindahan data dari memori 01H ke dalam register A atau ke dalam akumulator. Selalu ada STA atau Store Accumulator Directly in Memory. Nah, STA ini sendiri digunakan untuk menyimpan data yang ada pada akumulator atau pada register A ke dalam suatu memori pada lokasi alamat tertentu. Nah, cara menuliskannya cukup mudah. Kita ketikkan STA spasi lalu masukkan alamat yang akan dituju di dalam memori. Misal STA spasi 01H. Maka data yang ada dalam akumulator atau register A akan dipindahkan ke dalam memori dengan alamat 01H. Seperti itu. Nah, ini untuk penggunaan GNU/SIM kali ini hampir sama seperti minggu kemarin atau pada materi sebelumnya. Ada MVI, MOV, add, sub, dan ada tambahan STA dan LDA dan juga HLT. Nah, langsung saja kita coba pada aplikasi atau software GNU/SIM. Baik, sekarang kembali lagi ke aplikasi software GNU/SIM. Nah, di sini ada contoh soal penambahan C1 ditambah A2. Namun kita coba penggunaan STA dan LDA, tidak seperti pertemuan sebelumnya yang langsung masukkan data ke dalam register. Nah, pertama-tama saya ketikkan dulu codingannya. Atau sebelum kita melakukan codingan, kita masukkan dulu data-data yang ada di sini di soal ke dalam memori. Ke sini, memori. Nah, caranya bagaimana? Di sini ada tombol atau fungsi memori. Untuk mengupdate memori, kita pilih memori 01 dulu. Dengan kita masukkan data C1. Nah, untuk ke dalam memori ini hanya membaca desimal. Maka ketika kita masukkan C1 tidak akan masuk. Nah, lalu kita konversikan dulu berarti C1 ini ke dalam desimal. Nah, di sini sudah ada konverternya sendiri. Jika pengen langsung mengkonvert dari hexa ke dalam desimal, tekan C1, desimal itu 193. Baru kita masukkan ke dalam memori yang 01 ini, memori 1, masukkan data 193. Kita update memori, masuk data 193 atau C1 ke dalam memori 01 atau memori 1. Kita masukkan lagi ke memori 2 data A2. Jangan lupa kita ke desimalkan dulu. 162 hasilnya. Kita update memorinya. Nah, sudah ada 193 dan 162. Nah, kita coba sekarang masukkan codingannya. Kita LDA 01 memindahkan data yang ada di memori 01 atau 93 ini ke dalam register A. Lalu kita move register A nya itu ke dalam register B. Lalu kita pindahkan lagi yang dalam memori 2 atau LDA 02.
dalam akumulator. Jadi di sini sudah ada data 1 dan data 2. Kita tambahkan add, karena ini pertambahan, add B. Lalu kita STA atau memindahkan data dari akumulator ke dalam memori. Kita memori 03 saja. Lalu terakhir jangan lupa HLT untuk menghentikan program. Nah, kita breakdown codingannya satu persatu. Kita step in the code. Nah, di sini LDA 01. Kita execute. Nah, ini memindahkan data yang ada di address 1 atau alamat 1, yaitu 193 ke dalam register A sini, C1. Lalu kita next, kita move B, A atau memindahkan data A ke dalam register B. Kenapa dipindahkan? Karena nanti ada data yang akan masuk ke register A juga, atau data yang kedua ini akan dipindahkan ke sini. Maka dari itu yang C1 ini dipindahkan dulu ke sini. Selanjutnya kita pindahkan data 162 atau data di memori 2 ke register A, atau yang datanya itu 162. Kita step in the code. Nah, ini pindah jadi berubah jadi A2. Karena pertambahan, kita bisa langsung menambahkan yang A2 ini dengan C1. Berarti kita langsung saja add B atau add 1. Hasilnya 63. STA kita simpan di data memo atau memori 3. Nah, ini sudah masuk 99. 63, kita lihat 63, maksimal 99. Nah, di sini ada sedikit isu dalam, atau bukan isu, sebenarnya lebih ke fitur dari GNU SIM. Fitur GNU SIM ini tidak bisa memunculkan data yang lebih dari 255. Jadi ketika ada angka 256 akan menjadi 0 lagi. Nah, jadi itulah mengapa hasilnya 99. Kan harusnya ketika 193 ditambah 162 hasilnya adalah 355. Kenapa hasilnya 99? Nah, karena ini melewati 255 tadi. Batas maksimal adalah 255. Ketika mencapai 256 kembali ke 0. Maka nanti akan ke 355. Jadi perhitungan 355 dikurangi 256 dengan 99 tadi. Nah, itulah mengapa hasilnya adalah 99 dan bukan 355. Oke. Begitu untuk soal pertambahan C1 ditambah A2. Oke, sekarang kita masuk ke soalan kedua atau contoh soal kedua. Itu ada B2 ditambah 1A dikurangi A3. Seperti biasa kita masukkan dulu datanya ke dalam memori. Ini kita coba dulu konversikan semuanya. B2 itu 178, kita masukkan memori 1, 178, kita update. Di memori 2 ada 1A, kita ke desimalkan dulu, 26, update. Dulu ada A3 163 di memori 3 kita simpan. Nah, ketiga data sudah kita simpan di memori 1, 2, dan 3. Nah, sekarang tinggal kita akses saja atau kita pindah-pindahkan ke dalam akumulator dan register lainnya. Kita LDA 01, lalu kita move ke B, ada LDA 02, kita move ke C, ada 03, kita move ke D. Nah, di sini sudah ada 3 data. Ada data 01 atau di memori 01 178 dipindahkan ke A, nanti dipindahkan lagi ke B, yang ke data kedua nanti kita pindahkan ke C, dan data ketiga kita pindahkan ke register D. Kita lanjut codingannya dulu. Yang pertama kita masukkan data awal atau yang pertama itu B2, berarti kita move lagi ke dalam A, yaitu yang B, berarti move B ditambah, karena ditambah 1A itu kita masukkan tadi di C,
berarti add C. Nah, kita simpan dulu ke STA 05. Lalu kita add, nggak add karena dikurangi A3 berarti dikurangi C, sub C STA 06. Kita simpan di STA 06 LT. Nah, oke. Seperti itu. Kita coba running codingannya. Kita save in the code. Nah, pertama kita memindahkan data 01 ke dalam register A. B2 sudah masuk ke register A. Lalu kita pindahkan ke B. Kita pindahkan karena nanti register A-nya akan ditambahkan data yang lainnya. Akan digunakan oleh data yang lainnya. Pindahkan ke B, kita LDA lagi yang data kedua ke register A, 1A sudah masuk, kita pindahkan ke C. Sudah pindah C, kita masukkan data ketiga yaitu A3 ke dalam A, berubah jadi A, A3. Kita pindahkan ke dalam register D. Ini A3 sudah berubah. Nah, selanjutnya kita mencoba langsung penjumlahan dan pengurangannya. Kita move ke A dari register B, atau yang B2 ini kita pindahkan ke A lagi. Nah, ini data awal kita atau nilai awal kita. Lalu ditambahkan dengan C atau ditambahkan dengan 1A. Hasil adalah CC, kita simpan STA di 05. Ini tersimpan 204. Lalu kita sub atau kita kurangi dengan C, atau harusnya dikurangi dengan D ya. Kita stop, kurangi dengan D. Nah, di sub dengan D atau dikurangi A3, yaitu hasilnya berarti jadi 29. Kita simpan di 06. Nih, dalam desimal, dalam heksadesimal. Hasilnya adalah 41. Nah, untuk kalian yang berpikir misal nih, kenapa sih harus di memori dulu? Kenapa gak langsung aja ke register? Misal register B itu langsung kita kasih nilainya tadi 178. Nah, ini berfungsi sebagai misal kita mempunyai banyak data. Bisa kita lihat di sini register itu hanya terbatas B, C, D, E, H, L. Itu hanya sedikit sekali. Nah, ketika kita mempunyai data lebih dari puluhan atau ratusan, nih, kita memori bisa menggunakannya sampai banyak sekali, sampai maksimal 999. Itu ada 1000 data yang bisa kita simpan. Jadi, fungsi memori itu ketika kita mempunyai data yang sangat banyak. Nah, itu bisa kita akses atau kita gunakan sebagai penyimpanan data. Nah, seperti itu untuk penjumlahan dan pengurangan. Codingannya seperti ini. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dimengerti oleh kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.